dan sampai dengan surah Al-Hamd. Kalau kita baca semua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Ya, satu-satu dulu nih, mulai Anas sampai Al-Lahab sebelum kita melanjutkan An-Nasr dan selanjutnya. Enggak usah Yusuf bin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي
حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Untuk lagunya sudah sangat sempurna menurut saya Ustaz. Cuman ada beberapa kekurangan di ketika ta'awud. Itu ainnya masih kurang kuat. A'udzu billah. Jadi lebih konsisten di ain. Ya, itu saja mungkin catatan yang dibaca tadi. Untuk lagunya sudah goyahnya sudah sangat-sangat oke. Artinya standar tertinggi sudah di Ustaz Yusuf. Kalau misalnya ujian lagunya pun juga harus diperhatikan. Ini juga meliputi doa doa penutup, doa pembuka itu harus memakai lagu paling standar yaitu Jiarka. Nanti kalau ada yang kebetulan santrinya punya kemampuan tartil yang bagus, maka disendirikan nanti dibikinkan program untuk program MTQ gitu ya. Program MTQ itu meliputi kalau anak TPQ itu tartil qiraah, programnya sudah ada siap satu, tinggal tartil. Tartil ini nanti siapa-siapa yang anak santri kita yang punya kemampuan suara dan fasoha yang bagus. Kemarin Ustaz Alawi juga sudah saya tanya siapa-siapa yang sudah mengantongi anak-anak yang punya kemampuan suaranya bagus. Kemarin sudah dicatat kalau tidak salah Ilham sama Nain, Zulkarnain. Yang cewek masih belum ketemu. Artinya itu sudah mulai modal buat kita untuk ini yang anak yang memang harus diplot, diberikan sesuatu yang lebih, perhatian yang lebih agar supaya anak ini jadi ikon andalan daripada Darul Ta'lim. Begitupun nanti ketika lagu Jiharka ini diberikan ke anak-anak, ini tidak mutlak ya. Artinya tidak mutlak itu hanya supaya anak-anak ini tidak lagunya seragam. Tapi ketika kemampuannya lebih, kita sebagai para pengajar tidak boleh menentukan bahwa dia harus pakai lagu Jiharka ini. Ya, bahkan boleh nanti lebih dari ini. Nah, kesalahan metode itu menurut saya adalah terlalu mendoktrin anak-anak untuk pakai lagu dari metode itu. Misalnya Umi pakai ros, ya udah. Ketika anaknya punya kemampuan lebih, tidak boleh pakai yang aneh yang rostalan nawa itu sudah. Begitupun yang lainnya, qiraat dan lain sebagainya. Ketika punya kemampuan lebih, berdalih bahwasannya standar dari metode itu lagunya harus seperti ini, ya itu yang tidak diperkenankan kecuali anak yang memang tidak bisa lagu, maka standar terendah adalah Jiharka. Nah, ketika anaknya kan kelihatan ya, mangga pertama itu kelihatan luar ini punya bakat suara yang bagus dan sebagainya. Itu adalah para penguji yang berbeda.
Oh, coba nanti itu disendirikan, dicatat nama-namanya. Nanti ada program, nanti kepinginnya itu bikin program taktil. Taktil itu sudah saya coba uji cobakan di sekolah, di mana, di Sabilillah. Itu saya coba untuk program anak-anak yang karena pakai berkolam ya, berkolam dari Singosari, pakai berkolam. Anak-anak yang punya kemampuan taktil lebih itu disendirikan, ada anak 5. Itu memang diplot untuk ikut MTQ. Jadi ada program MTQ. Jadi itu ada beberapa lagu yang diajarkan, termasuk lagu Jiarka ini, Jiarka, terus Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk itu. Terus Hafid Indonesia. Setelah itu lagunya Imam As-Sudais. Nah, jadi harapannya nanti ketika MTQ, misalnya pertanyaan pertama, MTQ sekarang yang paling up to date adalah ketika hafalan juz 30 itu anak-anak itu 1 sampai 10, satu peserta 1 sampai 10 itu lancar semua. Misalnya bilkolam, pakai bilkolam lancar semua, tidak ada yang nggak lulus, tidak ada yang salah. Jadi mainnya itu bagaimana anak itu kreatif dalam membawa Al-Qur'annya. Jadi bisa jadi pertanyaan pertama dia pakai Jiarka, pertanyaan kedua dia pakai Nahwan, pertanyaan ketiga dia pakai Ros, pertanyaan keempat dia pakai lagu bilkolamnya. Nah, itu ternyata setelah 4 bulan berlatih ya, saya 1 minggu itu dapat jatah 2 kali latihan di Sabilillah. 4 bulan latihan itu mengikuti hampir 19 kompetisi yang sudah di set sama Sabilillah. Itu mendapatkan 8 kali medali, anak 5 bergantian. Oh, artinya efektif berarti program yang saya buat. Dan alhamdulillah kemarin diminta oleh TPQ yang dibenci di depannya Singosari Resort masuk sedikit, TPQ Madrasatul Quran Tarbiyatul apa begitu. Nah, itu bikin program yang sama. Akhirnya saya uji coba lagi. Dan berlangsung 3 minggu ini setiap hari Senin habis maghrib sama Selasa habis maghrib. Nah, nanti di sini juga begitu. Nanti dibikin program anak-anak yang punya kemampuan taktil lebih itu nanti dibikinkan. Jadi nanti qori sudah ada, taktil sudah ada. Kalau qori dan taktil sudah ada anaknya, baru nanti bikin program yang 1 juz tilawah. Step langkah-langkahnya ya. Begitu ya. Lanjut setelah monggo Al-Anas sampai dengan Al-Lahab sebisa saja. Monggo. A'udzu billahi akhirnya di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Betul, sudah benar. Artinya kerangkanya saja sudah betul. Monggo lanjut. Naik lah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lanjut Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Untuk lagunya sudah oke, kerangkanya sudah oke. Itu saja sudah cukup. Itu sudah standar sekali. Standar. Artinya gambar begitu ya. Gambar jangkanya sudah oke, nanti tinggal disempurnakan. Cengkok-cengkok belakangnya dan sebagainya. Insya Allah kalau kita yang penting itu dibiasakan mulai doa berbuka, doa penutup, ketika memulai ikro, ketika jilid-jilid tinggi dan sebagainya itu sudah dibiasakan. Nah, semua ikro ini kan juga ada materi hafalannya yang seperti ini. Mulai ikro pertama, harapannya itu nanti anak-anak juga terbiasa dengan lagu jarka. Nah, untuk bacaannya yang pertama ainnya tasih. Dan harus ada tekanan ya, di ain pertama ya. Itu perlu juga untuk anak-anak juga sering dikoreksi agar supaya fasohannya lebih bagus. A'udzu tercenderung begitu tadi. A'udzu betul ya. Setelah itu ada jeda ketika membaca kul a'udzu. Nah, itu ada unsur sakta, berhenti sejenak. Nah, itu tidak diperkenankan. Kul a'udzu birabbin nas. Jadi bacanya kul a'udzu. Nah, ada jedanya. Nah, ini yang ada di kul a'udzu birabbil falaqnya juga seperti itu tadi. Kul a'udzu. Jadi ada saktanya. Ya, jadi buat salah. Jadi mengalir saja. Kul a'udzu birabbil falaq. Itu kesalahan pertama. Yang kesalahan kedua di ilahin nas, la-nya terlalu panjang. Karena turun jadi mendelay, karena turun cenderung mendelay lagunya. Ilahin, nah, terlalu panjang tadi. Ilahin nas. Nah, itu terlalu panjang. Terus yang selanjutnya ada min syarri ma. Ma-nya juga terlalu panjang. Min syarri ma khalaq. Jadi mat tabi'i ukurannya adalah 2 ketuk atau 1 ayun lamanya. Itu saja koreksi dari saya. Semoga bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Monggo Ustazah lanjut. Sebisanya. Saya buta lagu. Iya. Lanjut saja. Pakai feeling aja. Lama-lama nanti feelingnya main. Kadang kalau belajar itu masih mau ta'awudnya saja dan lupa. Nanti insya Allah kalau pembiasaan di kelas, insya Allah nanti karena Ustaz Yusuf sudah pakemnya sudah oke, jadi mungkin dibacakan dulu, berdoa sama-sama, itu kan nanti juga membuat kita feelingnya main. Oh, awalnya begini. Enggak usah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oke, untuk lagunya sudah oke, secara kerangka sudah oke, tinggal nanti goyang-goyangnya. Kalau goyangnya itu tidak wajib, yang penting kerangka dan berirama sudah pas. Oke. Nah ini yang harus ditiru ya. Ketika lagunya belum nyampe, ketika lagunya belum benar-benar sempurna, sama ustazah ini tadi disempurnakan dengan penekanan pada hurufnya yang sudah sesuai. Nah ini juga trik untuk bagaimana supaya untuk mencapai lagu tersebut. Jadi ditekan saja caranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi sudah ditekan. Penekanannya sudah membentuk lagu tersebut. Ya, walaupun Ustaz bilang saya buta lagu, tapi penekanan itu membantu lagu itu terbentuk dengan cara ditekan per hurufnya. Itu yang juga nanti selalu diingatkan kepada anak-anak, cara membacanya itu harus hak-haknya hurufnya itu benar-benar diberikan agar supaya mantap makanya. Jadi tidak ngawang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penekanannya harus benar-benar diberikan agar supaya lagunya terbentuk. Nah, begitu ya. Sudah bagus. Lanjut Ustazah. Monggo.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, untuk lagunya sudah, kerangkanya sudah dapat, powernya juga sudah oke. Ini biasa ngajar anak-anak, jadi power suaranya itu mungkin sampai belakang anak-anak terdengar. Nah ini modal bagus nanti. Terus untuk bacaannya yang pertama yang harus dikoreksi adalah nun tasdid. Setiap nun tasdid dan mim tasdid itu guna berdengung. Kul a'udzu birabbin nas, tadi semua nun tasdid itu lewat. Jadi lamanya itu sama kayak matobi ya, satu ayun atau dua ketuk. Malikin ilahin khon sudurin. Nah itu tadi dengungnya lepas semua ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya Ustazah. Dengungnya kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas dan seterusnya. Itu untuk al-falaq aman. Nah untuk di surah al-lahab wadab itu karena ada tasdidnya, tidak wadab tapi wadab, jadi ada tahan sedikit sampai nanti dipantulkan. Nah itu ya. Setelahnya ada nih dengungnya wa imra'atuhu hammalatal hatab, tadi tidak didengungkan. Nah ini perlu hati-hati ya untuk rambu-rambunya. Fi jidha hablum mim masad. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dengung dan panjang pendek. Itu penting untuk anak-anak tahu sejak dini, walaupun kita tidak usah diberikan secara teori bahwa ketika tanwin ketemu mim ini anak-anak idgham biguna, tidak harus begitu. Yang penting prakteknya anak-anak paham, terutama di jilid-jilid awal. Artinya konsistensi untuk guna, konsistensi untuk panjang pendeknya itu sudah mulai ada sejak mereka duduk di iqra pertama. Cukup arahnya ini guna sekian lamanya. Kalau ketemu nun seperti ini gunanya sekian lamanya dan seterusnya. Ya, jadi suatu saat nanti kenapa anak-anak dengung, nah itu dijelaskan di nanti ada di kelas tajwid atau di kelas diniyahnya. Ya, dijelaskan bahwa ketika nun tasdid dan mim tasdid semuanya di Al-Quran itu guna. Atau hablum tanwin atau dhomatain bertemu dengan mim itu idgham diguna, itu nanti dijelaskan di tajwid beserta idgham diguna itu apa, hurufnya ada berapa dan sebagainya. Jadi harus benar-benar konsisten di fasoha terkait dengan panjang pendek dan gunahnya. Nanti bisa kan? Monggo. Sebisanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas
syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Iya, terima kasih. Untuk lagunya nanti insya Allah nanti by feeling nanti ketemu sendiri Ustaz ya. Insya Allah. Nanti insya Allah kalau doa untuk setiap hari ketemu anak-anak mendengar begitu insya Allah nanti. Tapi secara kerangka mulai awal ngangkat itu sudah berusaha untuk mengarah ke situ. Itu yang untuk lagu. Yang kedua tentang fasohanya, nun tasbihnya kurang setengah dah, kurang lama sedikit. Dengungnya sudah oke, cuman kurang setengah semua. Qul a'udzu birabbin nas, sudah naik nasnya, padahal kurang setengah ayun saja. Iya. Sama sampai minal jinnati wan nas, semuanya kurang seayun, setengah saja. Jadi kurang lama sedikit. Itu. Terus untuk sama di Al-Lahab tadi juga saya dengar, di Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau kebetulan ketemu anak-anak pengen ngajar, maka pantulannya agak sedikit dikeluarkan agar anak-anak tahu bahwa itu memantul. Walaupun agak lebay sedikit, tapi ini bertujuan agar anak-anak tahu bahwasanya cara mantulnya itu berbeda dengan ayat kedua, ketiga, dan keempat, termasuk kelima, karena itu semuanya kol-kolah semua. Cuman ayat pertama ini beda. Nah, ini yang harus tunjukkan ke anak-anak bahwa cara bacanya itu beda. Terutama kan anak-anak kecil, waktu di Iqra pertama ini kan isinya anak-anak ya, anak-anak kecil yang memang lihat mulut jenengan, bukan lihat Quran. Karena mungkin anak-anak ini yang Iqra pertama itu bisa jadi belum baca. Ya, jadi lihat mulutnya jenengan, lihat bacaannya jenengan agar, nah ini agak sedikit dikeluarkan ya, wadab gitu, diperjelas ke anak-anak karena anak-anak belum bisa baca, hanya melihat dan mendengar. Mungkin kalau nanti Iqra 5 mereka bisa lihat Qurannya, tapi untuk Iqra pertama itu cenderung untuk melihat dan mendengar Ustaz tadi. Itu untuk koreksinya. Kita lanjut ke paket Iqra kedua, yaitu An-Nasr, Al-Kafirun, dan Al-Kausar. Untuk materinya sama nih. Jadi satu one day one ayat, satu hari satu ayat diberikan ke anak-anak. Jadi misalnya selesai, ya diulang-ulang sampai mereka benar-benar paham lagunya, paham fasohannya dan sebagainya. Jadi nanti dites ketika kenaikan jilid sepaket sama hafalannya mereka sudah hafal. Misalnya contoh pertanyaannya, lam yalid wa lam yulad, ayat berapa ini? Ayat ketiga, surat apa? Al-Ikhlas. Teruskan sampai pada tataran anak-anak itu paham di situnya. Karena seringnya ini diberikan. Jadi variasinya nanti ketika sudah hafal, biasanya setengah jilid sudah hafal anak-anak. Tinggal nanti kombinasikan ini surat apa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ini ayat ini terletak di surat apa dan sebagainya. Itu harapannya anak-anak lebih terampil untuk materi hafalannya.
Nanti kita lanjut di paket Iqra yang kedua, yaitu An-Nasr, Al-Kafirun, dan Al-Kautsar. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nafas dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, fathahnya ini terbaca diri. Tapi anak-anak Iqra 2 sama, Iqra 2 ini masih belum bisa baca. Jadi memang agak sedikit dilebaikan agar supaya haknya itu terbaca. Hiwal fath. Jadi begitu. Anak-anak minta ini, haknya juga include gitu ya. Fath. Ya. Ada lagi yang di Umi itu fath. Terakhir mulutnya itu ke doma, mengikuti fathu. Ya. Go. 1, 3, 2, 1 itu aja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sama. Wastaghfir. Ya, bunyinya itu kalau di Umi dibaca bu, ya. Wastaghfir, mulutnya saja. Oke. 3, 2, 1. Fasabbih, diulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Lanjut surah Al-Kafirun 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa ma ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ini lebih banyak panjang pendeknya, maka seperti kuliah la wala ana wala antum, panjangnya diusahakan sama, ya, lebih enak lagunya karena ayatnya 6 jadi imbang. Kalau perlu ditambahin
Misalnya di variasi lagunya juga monggo. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma 'abadtum misalnya. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi divariasi boleh ya. Misalnya kalau anaknya yang punya kemampuan tampil lebih bagus, monggo nanti bisa tambahin naik. Jadi jaga itu ada variasi naiknya. Wala ana abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini menguatkan bahwa ini benar-benar lagu JHK. Kalau sempurna nanti kalau ditartil, nanti kalau di al-kelas Al-Quran harus ada variasi-variasinya begitu. Semakin menguatkan bahwa yang kita bawakan itu adalah lagu JHK dengan sempurna. Kita lanjut surah Al-Kautsar. Go 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kalau surat Al-Kautsar ini rohnya yang terakhir itu adalah roh tebal ya, tafkhim. Maka anak-anak diperhatikan mulutnya, wanharu kal kautsar abtar. Ya, itu ya. Itu perlu dicoba ya. Satu Ustaz Yusuf surah An-Nasr, selanjutnya Ustazah surah Al-Lahab, surah Al-Kafirun, terus surah Al-Kautsar. Setelah itu gantian suratnya. Enggak, Ustaz Yusuf dulu surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut Ustazah surah Al-Kafirun. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ya tidak kul ya mengalir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi di setiap kali lam sukun berhenti atau mim sukun berhenti tidak ada jeda ya Ustaz. Kul ya lakum
lakum dinukum waliyadin. Nah itu yang jadi harus mengalir. Kalau begitu nanti mengandung sakta berarti sejenak. Oke, Ustazah surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, lagunya sudah mulai bentuk. Monggo Ustazah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah oke. Surah Al-Kafir Ustazah monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk karena huruf surah Al-Kafir ini banyak ainnya jadi ainnya itu harus konsisten. Tadi sudah oke di ayat kedua, ayat keempat ada double ain. Ini kekuatannya kurang. Tadi kelima pun juga begitu, double ain juga mulai berkurang. Nah ini yang perlu diperhatikan karena Al-Kafir ini agak sedikit bulat begitu ya, apalagi tidak mari-mari ketika wala antum abiduna wala ana abidun lagi. Nah itu nanti hafalannya anak juga. Nah, ini pertanyaan langganan ketika MTQ untuk anak-anak yang jilid awal tuh di Al-Kafir itu mesti bulat begitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan adalah ainnya. Ainnya itu ada banyak, maka harus standar mulai ain pertama kekuatannya harus sama sampai dengan ayat ke-6. Monggo Ustaz Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Untuk roknya karena diawali dengan fathah maka hukumnya menjadi tebal ya, tafrim. Kautsar wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus ainnya inna a'toy. Nah itu inna sya. Nah fasohan itu bagi saya penting ya, bagi saya penting untuk dicontohkan karena anak mulai ikro awal. Jadi rodok rewel di perkara fasoha tidak masalah karena nanti jenengan akan mudah di ikro selanjutnya. Ketika jenengan perintah dengan ini kurang, itu anak-anak wis nyantol gitu. Jadi fasoha itu memang sedikit agak lama. Fasoha itu koyo kesuwen ngaji koyo tak mari-mari ngoten. Kerasanya begitu, tapi memang
Itu awal-awal saya rasakan pun juga begitu. Kongkon wangap, kongkon ini, kongkon dan sebagainya. Itu ternyata pada akhirnya fasoha itu membantu kita untuk terbiasa mengaji dengan fasih, gitu nih. Walaupun ngaji sendiri itu sudah terbentuk karena terbiasa. Nah ini juga harapannya dengan membiasakan diri yang pertama. Setelah itu membiasakan mengajar dengan sedikit strength di fasohanya, terutama di hafalan-hafalannya anak. Jadi dibetulkan per item yang kayak lama. Tapi pada akhirnya kalau sudah bentuk itu akan terlihat ketika MTQ bandingannya sih antara TPQ 1 antara lembaga satu dan lembaga lainnya itu ini indikatornya sudah dapatnya di situ. Ketika lomba perbedaannya sudah ketahuan. Nah di situ nanti keberhasilannya akan terlihat. Jadi fasoha itu benar-benar juga harus ketat, baik di ikro, baik di tahfidnya, baik ketika berdoa. Kalau di umi itu mulai assalamualaikum itu sudah dipraktekkan di umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama waalaikum, jadi ainnya tidak cuma waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ainnya sudah mulai dijalankan, mulai berdoa sampai terakhir itu dipraktekkan. Jadi ketika doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika kan begitu ya. Itu subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya. Jadi tajwidnya sudah mulai ditata, mulai doa, mulai salam dan sebagainya. Itu biar harapannya dari metode itu sendiri sih membuat anak-anak lebih terbiasa dengan fasoha ini. Nah itu penting juga. Itu Ustaz-Ustazah, jadi paketan dari Iqra yang kedua, surah Al-Kautsar, Al-Kafirun dan An-Nasr dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa di-sharingkan atau ditanyakan apa mungkin kira-kira kendala yang ada di kelas, kendala yang jenengan hadapi, monggo bisa ditanyakan atau di-share terkait itu agar bisa selesaikan sama-sama. Ada waktu 5 menit. Gurunya kurang masih Anggi. Gurunya belum paham lagunya Ustaz. Belum paham lagunya. Sulit menularkan by proses kita sendiri juga masih pembinaan. Kita sendiri masih pembinaan. Yang jelas walaupun belum benar-benar terdeliver dengan baik, terkirim ke anak-anak dengan baik, setidaknya kita sudah melakukan pembinaan, setidaknya kita sudah mulai dijalankan. Kapan hari yang dengan share videonya itu juga sudah mulai dijalankan, asal itu istiqomah, nanti insya Allah akan ada hasilnya begitu ya. Untuk gurunya kurang, ini mungkin apa perlu adanya supervisi begitu ya. Kalau di sekolah itu ada namanya unit penjamin mutu. Unit penjamin mutu ini orangnya datang ke kelas misalnya Ustazah Sinten, Ustazah Bu Niro. Nah, hari ini saya mau ke kelasnya Ustazah Bu Niro misalnya. Jadi di situ mulai disupervisi, mulai langkah pembelajarannya, penguasaan kelasnya, mulai nanti bagaimana anak-anak menerima materi dari ustazahnya dan sebagainya. Itu penting ya. Sesekali diberlakukan, misalnya dalam satu semester 2-3 kali. Ya, bisa Ustaz Yusuf yang mensupervisi. Itu namanya penjamin mutu itu. Jadi tahu nanti pada akhirnya masalah yang ada di kelas itu apa. Penguasaan kelasnya anak-anak rame. Terlalu banyak ini berarti. Ini kemampuannya. Nah itu bisa dianalisis, bukan mencari kesalahan panjenengan, bukan. Itu nanti mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang ada di kelas. Dari situ nanti ada evaluasi, ada solusi bagaimana selanjutnya dan selanjutnya. Maka apakah perlu? Nah ini penting. Apakah perlu
diadakan yang namanya supervisi, minimal ikro dulu yang sudah kita aplikasikan di pembinaan. Nah, ketika pembinaan sudah selesai, mampukan jenengan untuk mengaplikasikan itu kepada pembelajaran anak-anak dalam kesehariannya. Nah, itu penting. Ya, apakah gurunya sudah komplit setiap harinya? Nah, itu juga catatan. Bagaimana solusinya? Bagaimana ke depannya? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Jadi misalkan di satu jilid itu kan sudah ada anak yang sudah bisa nih. Sudah bisa. Cuman jaraknya sama teman-teman itu lumayan jauh. Jadi mengakibatkan seperti anaknya itu kayak bosen. Gitu. Nah, itu bolehkah misalkan ujian duluan atau Boleh. Kalau kemampuannya sangat dirasa anak yang pinter ini sudah terlalu pinter, wis menguasai banget di kelas, maka dibahasakan ini anak-anak ujian akselerasi percepatan. Itu ada kelasnya. Jadi enggak. Kalau harapannya ketika anak yang sudah bisa, artinya bisa saja, standarnya bisa saja, itu harapannya ngantrolnya enggak bisa. Jadi jangan menghilangkan anak yang bisa. Kecuali ini dianggap satu anak ini wah ini wis ketoke bosan, maka diajukan kepada pihak penguji. Ini anak ini kemampuannya sudah sangat bagus, bisa nggak diuji? Bisa jadi anak ini ternyata langsung diuji jilid 2 loh kok nyantol, diuji 3 loh kok nyantol, langsung naik bisa, naik langsung 2 jilid 3 jilid bisa. Tidak harus step by step, nggak harus. Ternyata dia ngaji di rumah sama orang tuanya, ternyata dites D2 nyantol, jilid 3 pun nyantol, maka langsung jilid 4 atau bisa jadi jilid 6 langsung. Jadi itu namanya akselerasi. Jadi tidak harus saklek anak itu step by step. Kalau kemampuannya bagus, kemampuannya oke, nah ini nanti bisa dilihat oleh pengajar kesehariannya, diajukan kepada penguji, dites. Kalau sanggup nanti bisa naik. Kalau anak yang bisa saja itu jangan dulu, karena harapannya anak yang bisa ini membantu kondisi kelas itu agar supaya lebih kondusif, lebih ono sing iso si ani. Nah, si yang nggak bisa ini harapannya ngatrol, termotivasi untuk agar supaya sama seperti anak yang bisa. Jadi ini khusus anak yang dianggap super bisa, super bisa. Yang bisa standar jangan dinaikkan, maksudnya jangan di up terlalu tinggi, karena harapannya masih ngatrol teman-temannya yang masih kemampuannya di bawah. Ada pengecualian. Iya, itu nanti anak-anak super yang pengecualian, dan itu ditunjukkan kepada temannya, dipresentasikan agar supaya juga termotivasi. Nah, dan ada lagi tentang apapun yang bisa di-share. Cukup ya? Menyadarkan itu loh Iya, yang cukup. untuk cakep mau sanggup itu loh ustaznya. Ini yang dia diharapkan ustadznya anak-anaknya. Ustadznya juga. Nah ini pentingnya kita untuk terus berkoordinasi yang pertama agar supaya terjalin keinginan namanya lembaga gitu ya. Tidak semuanya harus berjalan mulus, tidak ada namanya enak-enak terus, namanya lembaga lempeng aja tanpa masalah, itu juga tidak ada juga. Ini tadi keluarnya adalah ustadznya atau ustadznya yang kadang-kadang tidak ada. Nah ini yang pertama adalah pentingnya kita terus berkoordinasi. Minggu kemarin saya mengusulkan untuk melaksanakan namanya rapat kerja. Rapat kerja ini bertujuan untuk mencapai keinginan visi misi untuk 1 tahun ke depan, dan juga menentukan nasibnya para ustadz-ustadznya ini. Jadi nanti juga ditentukan performa mengajar, performa kehadiran, performa luasnya mengajar. Itu nanti dibahas di namanya rapat kerja tersebut, agar supaya kita menemukan satu titik mufakat,
ketika musyawarah itu apa standar yang harus dihasilkan, apa standar yang harus diberikan kepada anak-anak, bagaimana cara kita hadir dalam pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Itu nanti memang harus dirumuskan agar supaya sepakat. Kalau misalnya dalam kesepakatan itu sudah dicapai, oh harus datang begini. Ternyata pada akhirnya di lapangan tidak berjalan dengan begitu kan, sering begitu ya. Rapat oke, sudah diketuk palu tok, oke sepakat semua, bareng deri pas teko ngaji lalu kalau wong. Nah ini fungsi dari kepala TPK-nya harus benar-benar jalan. Maka yang dilakukan adalah dilakukan peringatan, dilakukan peringatan 1, 2, dan 3. Setelah itu dilakukan pemecatan. Itu yang berlaku di lembaga ya. Memang sedikit butuh ketegasan untuk mencapai keinginan dari visi misi lembaga. Ketika sudah tidak bisa diatur ya mau apa lagi kan begitu. Ketika sudah tidak bisa ditata dengan baik ya harus kita bicarakan. Ya apa karena jenengan ustaz dan sebagainya. Apa jenengan selesai saja tidak bisa ngajar. Apa diganti wis jenengan boleh duit dong wis apa sih ngajar dan sebagainya. Atau dialih fungsikan namanya. Itu yang memang harus terjadi di lembaga agar supaya kondusif kondisinya. Kalau sudah ditok palu kan kita sudah sepakat, kita sudah menentukan mufakatnya seperti apa. Ternyata tidak bisa jalan, ya harus ada ketegasan daripada pengurus, daripada kepala TPK dan sebagainya. Ya diperingatkan 1, wancetai, peringatkan 2, peringatan 3, wancetai, ya sepurani lur, gitu ya, sepurani. Ayo ini dibicarakan ya, sampai ini terjadi kan yang korban siapa? Anak-anak. Sudah terlanjur. Ya, yang korban anak-anak. Nah ini butuh ketegasan. Nah ketegasan itu diperoleh ketika kita mencapai mufakat dulu. Apa saja peraturan yang harus ditentukan terkait peraturan kehadiran, terkait peraturan pembelajaran dan sebagainya. Nah itu harus benar-benar tegas agar supaya lembaga kita bertransformasi lebih bagus. Selama ini yang dilakukan nopo ketika ada hadir dibiarkan mungkin ya. Iya. Dibiarkan. Nah ini yang harus dirapatkan teman-teman. Rapatkan agar tidak terlanjur seperti itu. Berarti tidak ada marwahnya si lembaga ini ketika itu dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas, tanpa teguran yang jelas, ya tidak akan selesai, ya akan begini-begini saja, ya tidak ada hasilnya kita pembinaan, karena tidak bisa tertransfer apa yang kita latih hari ini tidak bisa ketransfer. Yang jenengan saja tidak hadir begitu kan contohnya. Nah itu menjadi masalah pada akhirnya. Ada lagi. Jadi memang catatannya poinnya adalah ketegasan daripada pengurus ustaz. Jadi yang apa itu bisa dibicarakan, yang tidak pernah hadir, yang tidak pernah datang, ya dipanggil oleh kepala TPK-nya. Panggil saya pun juga begitu. Maka tukaran pun balik-balik misalnya. Namanya lembaga ya biasa wis ngono. Dan belum ditoto ya wis, ya apa karo sampean buka wis cukup lah di sini. Ya, kalau sudah tidak ada hero untuk mengajar ya ngapain dipertandingkan begitu cara kasarnya ngapain dipertandingkan? Ya sudah cari orang yang lain yang kompeten. Begitu biasanya. Bukan namanya lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Bisa. Ada lagi? Cukup ya. Semoga pembelajaran ini sharing kita bisa terus istiqomah sampai pada titik lembaga ini berkembang, lembaga ini bisa maju. Sudah ada momentumnya, maka kita menuju ke arah yang lebih baik. Semoga momentum ini terjaga. Semoga kita punya sesuatu ide kreatif dan lain sebagainya yang bisa menunjang lembaga ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.